warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu kembali bersama saya dalam kelas menulis online. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membuat struktur dan sistematika tulisan. Kita langsung saja akan melihat bagaimana sebuah tulisan secara struktur dan sistematis yang alur penulisannya memandu Bapak Ibu agar lebih runut. Baik, dalam sebuah tulisan itu biasanya akan dimulai dari judul. Ya. Ini penting nih, karena semua tulisan tentu harus ada judulnya. Ya. Setelah kita bicara judul, maka kita bicara lead. Lead ini adalah intro atau pembuka. Kemudian kita akan bicara lagi secara analisis, yaitu adalah isi tulisan atau body tulisan. Nah, terakhir baru nanti akan masuk pada penutup. Nah, saya akan bagi lagi sistematika penulisan ini dari struktur ini. Judul ini adalah yang akan menggambarkan tema, ide, dan pokok-pokok pikiran si penulis. Dari semua tulisan itu merangkum tema besarnya dalam judul. Ya, kita tadi misalnya bicara tentang, misalnya bicara tentang pendidikan online atau bicara tentang kemiskinan struktural. Maka spesifiknya kita akan menganalisis tentang apa tadi? Maka kita akan analisis tentang kalau kemiskinan tadi bicara tentang mental, bagaimana ternyata orang itu ternyata miskin bukan karena tidak pintar, miskin bukan karena tidak mampu bekerja, miskin bukan karena tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, tapi miskin karena malas misalnya. Misalnya sarjana hanya berpikir untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, hanya berpikir untuk menjadi pegawai kantoran, tidak berpikir bagaimana menjadi orang yang mampu menciptakan lapangan kerja dengan cara wirausaha dan sebagainya. Karena peluang itu sebenarnya lebih banyak, berpikir kreatif saja yang diperlukan. Tetapi karena malas berpikir kreatif, maka tidak mau. Nah, ini persoalan yang bisa kita angkat. Maka judulnya misalnya kita bikin tentang sarjana yang malas atau mental sarjana kampungan dan sebagainya. Judul harus bisa membuat seseorang menjadi lebih tertarik. Tapi kita tidak akan bicara soal ini, nanti akan lebih spesifik lagi pada sesi selanjutnya. Saya hanya menggambarkan bagaimana membuat struktur ini supaya nanti Bapak Ibu dalam sebuah tulisan tidak kesana kemari ide dan tema tulisannya. Judul. Nah, lead atau intro dia hanya memberikan satu perspektif. Ya. Ingat, lead atau intro harus menarik agar ketika orang membaca di awal bisa memberikan satu gambaran bahwa ini bicara soal apa. Kalau terlalu umum, maka dia tidak akan bicara sesuatu yang sifatnya lebih menarik. Maka untuk membuat lead dan intro atau pembuka yang menarik tentu harus ada trik-triknya. Nanti kita akan bicara lagi pada sesi selanjutnya. Tapi saya hanya bicara dulu tentang bagaimana struktur dan sistematika tulisan. Kemudian isi atau body. Boleh dibilang lead atau intro ini adalah bicara tentang persoalan, fakta, data yang menjadi apa? Fakta dan data yang menjadi tema besar tulisannya. Nah, ini berisi bisa berdasarkan statistik data, berdasarkan fakta lapangan dan sebagainya yang ditunjang dengan data-data yang dikutip dari berbagai macam sumber yang terpercaya. Bisa dari sumber-sumber media, bisa sumber-sumber riset sebelumnya dan sebagainya. Tetapi tidak boleh di sini hanya bicara tentang mereview sebuah cerita. Ya, fakta akan bicara tentang bagaimana lead atau intro ini akan bicara tentang bagaimana data dan fakta yang ada di lapangan berangkat pada tema dan judul ini. Jadi misalnya tadi bicara tentang bagaimana kemiskinan. Nanti kita akan memasukkan di sini kan, percayakah Anda misalnya dalam sebuah pembukanya, ternyata orang miskin di Indonesia jumlahnya sudah berapa? Atau kita akan memberikan satu hentakan kejutan. Indonesia diambang kebangkrutan misalnya, ya kan? Karena ternyata jumlah angka orang kemiskinan setiap tahun meningkat drastis bla 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 misalnya. Maka kita akan bicara datanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, saat ini dari 100 orang Indonesia 80 atau 70%-nya berada pada garis kemiskinan. Maka kalau dihitung rata-rata berapa misalnya jumlah kemiskinan? Maka ini suatu fakta yang mengkhawatirkan banget. Nah, ketika kita bicara menyajikan data dan fakta berdasarkan apa tema dan judul tulisan kita, maka barulah kita akan masuk ke isi atau body tulisan. Ya. Disinilah nanti kita akan memberikan perspektif analisis dari data-data yang disajikan di sini, ya. Maka kita akan bisa memberikan perspektif analisisnya berdasarkan apa? Nah, nanti kita bagi lagi
kriteria bukan kriteria tapi analisis berdasarkan pembagian paragrafnya. Maka di sini adalah berisi analisis, ya. Analisis, ya. Kemudian di sini bicara tentang apa lagi? Analisis, dan dia memberikan satu solusi. Ya. Maka bedah analisis, pisau analisis dari perspektif tadi kita bisa lihat dari body tulisan ini. Nah, terakhir adalah penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, saran. Jadi misalnya, ya, ketika kita memberi judul tentang Indonesia diambang kebangkrutan, ya, kemudian lead-nya kita sajikan data. Kenapa Indonesia diambang kebangkrutan? Karena ternyata banyak sekali jumlah orang miskin yang secara data dan angka jumlahnya terus mengkhawatirkan. Berdasarkan analisis kita, ternyata kemiskinan yang seperti ini disebabkan karena kemiskinan struktural akibat mental yang bla 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 bla. Maka dengan data-data yang kita sajikan, dengan analisis yang kita berikan, perspektifnya, maka kita bisa memberikan solusinya, ya. Nah, dari solusi, ketika kita akan bridging masuk kepada penutup, ini kita akan bisa memberikan kesimpulan dan sarannya. Misalnya, bahwa mulai saat ini membangun mental itu menjadi salah satu tugas utama dari Kementerian Pemberdayaan Pembangunan Manusia misalnya. Jadi revolusi-revolusi apa yang digaungkan oleh Presiden itu misalnya, ini adalah salah satu bagiannya untuk mendorong keluar dari mental miskin. Ya. Kemudian sarannya apa? Bahwa ternyata tidak hanya meluas lapangan pekerjaan, tidak hanya meningkatkan pendidikan, tidak hanya mendorong orang berwirausaha aktif, tetapi juga penting untuk bagaimana melakukan revolusi mental misalnya. Ya, bahwa yang didorong itu tidak hanya bicara soal bagaimana pekerjaan itu disiapkan, tetapi bagaimana orang mau dan mampu, ya, berpikir kreatif. Maka yang harus diperlukan adalah misalnya revolusi mentalnya untuk seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana struktur dan sistematika tulisan, judul, lead, isi body, dan penutup. Baik, kita langsung masuk pada bagaimana membaginya menjadi beberapa rangka alinea tulisan. Satu, tentang lead. Dua, body. Tiga, penutup. Baik, Bapak Ibu, kalau ingin membuat sebuah artikel opini yang biasanya dikirim ke media massa, terutama bagi Bapak Ibu guru yang biasanya menjadi salah satu syarat untuk kenaikan pangkat, kemudian salah satu syarat administratif untuk jenjang ke lebih tinggi karir biasanya, maka yang harus dipahami bahwa dalam membuat sebuah tulisan, berapa jumlah tulisan yang harus dipatok, ya. Karena ini penting, karena di space surat kabar itu, koran itu ada keterbatasan. Kalau dihitung rata-rata, maka sebuah surat kabar lazimnya itu menampung sebuah tulisan, diambil rata-rata ya, itu 800 kata. Maka ketika kita membuat di sini, ya, maka dia harus dihitung sudah 800 kata. Dari lead, body, dan penutup. Ya. Ini semuanya 800 kata. Ya. Paling minimal banget itu 600 atau 650. Tapi rata-rata kalau kita ambil rata-rata 800 kata. Nah, Bapak Ibu, secara sistematika tulisan, biasanya kalau kita membagi 800 kata ini, maka kita akan bisa membaginya dalam setiap paragraf. Rata-rata dalam sebuah paragraf, anggapnya paragraf 1, 2, 3. Setiap paragraf dalam satu barisnya itu terdiri dari 10 kata. Ya, 10 kata. Maka kalau dalam satu paragraf yang terdiri dari 5 baris, dalam satu paragraf maka akan, kalau kita total, jumlahnya menjadi 50 kata. Ya, 50 kata. Nah, ini menjadi panduan Bapak Ibu agar nantinya dalam sebuah tulisan tidak terlalu lebar, menjauh dari tema-tema pokok, tetapi juga tidak terlalu mengerucut sehingga nanti hanya mendapatkan sedikit 400 tulisan. Perasaan Bapak Ibu udah cukup banyak menulis, ternyata cuma dapat 400 kata. Perasaan cuma sedikit menulis, ternyata udah lebih dari 800 kata. Nah, inilah panduannya, ya. Kalau dari lead sampai penutup 800 kata dari total semua jumlah tulisan katanya, maka kita bisa membaginya secara sistematik menjadi satu paragraf terdiri dari 5 baris kalimat,
maka dalam satu baris kalimat terdiri dari 10 kata, maka kalau dalam 5 baris kita ambil rata-rata satu paragraf atau satu alinea itu 5 baris, maka terdiri dari 50 kata. Maka kita bisa membaginya, ya, membaginya. Oke, Bapak Ibu, jadi perhatikan ini. Kalau misalnya ada 800 kata dan kita membagi menjadi setiap alinea. Kalau setiap alinea kita tulis menjadi 50 kata dalam satu barisnya 10 dikali 5 baris dalam satu alinea, maka ada 50 kata. Maka untuk mendapatkan 800 kata kita harus membaginya menjadi sekitar 16 alinea. Bagaimana lagi kita membaginya untuk 16 alinea ini? Maka kita bisa mendapatkannya di sini. Bisa. Ingat Bapak Ibu, untuk membaginya kita harus memberikan muatan alinea yang banyak, analisis itu di body, ya. Maka kita bisa mengambil lebih dulu di sini sekitar misalnya ya 12, ya. Maka tersisa di sini 4, ya. Tersisa 4, maka ini bisa kita bagi menjadi di sini 2 alinea, di sini 2 alinea. Maka totalnya kita udah bisa mendapatkan 16 alinea. Ini adalah sistematika struktur bagaimana kita mendapatkan satu tulisan yang utuh dengan cara menghitung jumlah kata dan membaginya dalam setiap porsi dari strukturnya lead, body, dan penutup. Ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah bisa dipahami. Jadi sekali lagi dalam membuat sebuah tulisan, terutama untuk sebuah kolom artikel atau opini yang akan dikirimkan di surat kabar sebagai salah satu bentuk syarat kenaikan pangkat, terutama bagi Bapak Ibu guru, perhatikan lead-nya, misalnya kita cukup membatasi pada 2 alinea. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana menguraikan lead ini, kita mempelajari tipe-tipe jenis-jenis lead yang seperti apa. Nanti juga saya akan memberikan analisis, misalnya dari 12 ini kita bisa memberikan 3 perspektif. Ya. Dari 12 maka kita akan bisa lagi membagi masing-masing menjadi 4. Ya. 4 alinea. 4 alinea, ini agar apa Bapak Ibu? Ini memandu semuanya, ya. Memandu Bapak Ibu dalam membuat sebuah perangkat tulisan sehingga semua materi, tema, ide itu akan tersampaikan dengan baik. Dari 12 alinea, kok terasa banyaknya? Nggak banyak kalau kita bagi menjadi 3 perspektif analisis. Misalnya, tadi kita bicara mengenai pendidikan, bicara mengenai analisis, mengenai budaya. Budaya bagaimana keterlibatan orang tua yang sekarang harus lebih aktif misalnya. Kemudian di sini bicara tentang bagaimana analisisnya sekaligus memberikan solusi agar masalah ekonomi, keterbatasan finansial para orang tua yang tidak bisa mendapatkan atau tidak mampu membeli paket data, ini kita bisa masukkan di sini ekonomi. Jadi di sini kita berikan analisis tentang ekonomi mengenai soal paket data tadi, dan di sini kita bisa bicara soal jaringan. Apa solusi dan analisis terhadap masalah jaringan yang dialami yang tidak sama antara perkotaan dengan masyarakat. Ya, Bapak Ibu udah bisa memahami ya. Jadi kalau tadi misalnya kita coba analisis tadi udah bicara mengenai analisis mengenai bagaimana tadi faktor-faktor budaya, kita berikan analisis sekaligus solutif, kemudian juga faktor ekonomi kita berikan analisis sekaligus solutif, dan termasuk juga faktor jaringan. Misalnya ketika kita bicara tentang budaya, harus ada keterlibatan aktif para orang tuanya, harus dipahami dan disadari. Bagaimana caranya? Maka misalnya solusinya guru ikut melakukan komunikasi melalui WA group, mengajak para orang tua dibikinkan WA grupnya misalnya agar komunikasinya lebih lancar, sehingga persoalan-persoalan apa yang dirasakan oleh orang tua siswa itu bisa disampaikan secara terbuka dan langsung. Termasuk juga mengenai masalah ekonomi, faktor bagaimana orang tua yang tidak bisa memberikan paket data secara finansial, ini juga bisa dicarikan solusinya. Misalnya si penulis memberikan masukan agar pihak sekolah harus berani mengambil satu kebijakan dengan membebaskan para siswa yang tidak memiliki ini untuk belajar secara offline, atau misalnya mengajak para siswa lain yang memiliki kemampuan finansial orang tuanya untuk saling sharing, ya, berbagi agar para siswa yang tidak mampu membeli paket data dibantu oleh siswa yang mampu dengan cara melakukan gerakan apa? Mengumpulkan bantuan secara finansial. Ini bisa disampaikan melalui grup misalnya WA. Ini salah satu solusi yang mungkin bisa ditawarkan oleh penulis berdasarkan pengalaman dia di sekolahnya. Termasuk juga bagaimana faktor jaringan. Nah, ini misalnya perspektif si penulis memberikan solusi bahwa harus ada keterlibatan aktif juga para peran siswa, misalnya ayo kita gotong royong bersama-sama misalnya mengumpulkan dana agar kita bisa membeli atau menyediakan khusus paket wifi di sekolah atau mengambil dari dana pos dan sebagainya. Nah, solusi-solusi ini nanti akan dibagi menjadi masing-masing 4. Maka kalau kita kerucutkan lagi, dari 4 ini misalnya 2 bicara soal fakta bagaimana situasinya, misalnya kejutan budaya tadi orang tua yang sekarang mengalami, maka 2-nya lagi itu bisa kita berikan sebagai analisis solutif. Ya. Termasuk ini tadi
Dua, mengenai situasi fakta bahwa kondisi seperti ini membuat banyak orang tua yang bla bla bla. Nah, tetapi tidak berarti setiap siswa yang tidak mampu tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Ada solusi yang ditawarkan. Dua hal ini yang nanti dimasukkan di sini, termasuk di sini. Nah, ini akan lebih mudah membantu Bapak Ibu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu menulis, ya, semua kalimat, semua kata yang dituangkan dalam setiap paragraf ini udah tersusun. Jadi, oh, saya udah menulis ini sekitar berani ini, tapi ini saya masuk dalam kategori yang sistematika yang di mana ya? Mau di body, analisisnya yang di mana ya? Gitu. Jadi, oh, ini udah berapa paragraf nih, kok kelewatan? Nanti dengan panduan ini Bapak Ibu nanti akan lebih mudah, ya, sehingga nanti semua kata kalimat yang tersusun dalam paragraf itu dia akan memiliki makna. Ya, bridging nanti kemudian masuk pada penutup. Hanya cukup dua ini kita bagi lagi. Ya, di sini misalnya satu alinea ini berisi tentang apa? Kesimpulan. Satu lagi ini berisi tentang saran sebagai langkah konkret dari semua apa yang disampaikan ini. Misalnya sarannya di sini menuntaskan dari sebuah tulisan, ya kan, bahwa pendidikan sekarang tergantung tidak hanya dari pihak pemerintah, orang tua dan guru, tetapi juga peran penting orang tua. Maka di sini akan mendorong terlibatnya secara aktif orang tua, tidak hanya memberi bimbingan kepada anak, tetapi juga memunculkan satu gerakan sosial yang kolektif agar bersama-sama memiliki kepedulian bla bla bla. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa ternyata pandemi online juga bisa mendorong satu gerakan moral, gerakan sosial untuk bersama-sama saling berbagi, bagi yang mampu untuk membantu yang tidak mampu. Nah, ini seperti ini. Kalau lihat juga, misalnya ini kita bisa bagi, ya. Satu alinea bicara soal data, ya, dan fakta. Maka satu alinea menjadi bridging untuk masuk ke alinea selanjutnya, bicara tentang apa yang menjadi sudut pandang tulisan ini. Ya, misalnya sudut pandang atau angle-nya kita bicara, ya, misalnya bahwa pendidikan online tidak hanya menyulitkan para guru, orang tua dan siswa, tetapi juga menimbulkan persoalan baru yaitu bla bla bla. Tetapi bukan berarti tanpa solutif kita bla bla bla. Masuklah ke sini. Nah, Bapak Ibu, dari sistematika tulisan ini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya ketika Bapak Ibu membuat sebuah rangkaian sistematik, teratur, terstruktur dan runut, maka menulis itu sejatinya tidak begitu sulit, ya. Ini hanya bagaimana Bapak Ibu melatih, menyalurkan, mengeluarkan semua pikiran-pikiran, ide-ide yang ada dalam konsep imajinatif Bapak Ibu menjadi sebuah tulisan yang terstruktur dengan rapi. Kita bagi beberapa alinea, kita susun menjadi 800 kata yang nantinya akan bisa menjadi sebuah tulisan yang mudah dibaca dan menjadi salah satu pertimbangan bagi redaktur untuk memasukkan tulisan ini ke dalam kolom opini atau artikel. Baik Bapak Ibu, ya, demikian untuk sesi tentang bagaimana membuat struktur sistematika tulisan. Kita nanti akan kembali bertemu pada sesi selanjutnya, bagaimana merangkaikan dari semua tema, ide dan struktur tulisan ini, dimulai dari membuat judul, membuat lead, sampai kemudian merangkai kata dan kalimat, mencari diksi yang tepat agar semua tulisan itu bisa kita tuangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Dan agar materi dan pelatihan tutorial ini akan terus bisa saya sampaikan, jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe. Ya, silahkan Bapak Ibu mau komen apa saja. Mungkin ada yang mau bertanya, misalnya saya sulit untuk mencari kata yang paling tepat untuk menggambarkan ini, atau saya sering sekali kesulitan membuat lead yang seperti apa. Silahkan Bapak Ibu sampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan jadikan itu bahan untuk saya menjawab pada materi sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih, kita kembali ketemu dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.